Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi merupakan salah satu dari 4 prinsip geografi yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam mengkaji fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Prinsip interrelasi ini pada dasarnya memandang bahwa fenomena geosfer yang terjadi di suatu tempat itu memiliki hubungan dengan fenomena geosfer yang lain. Bisa fenomena geosfer lain yang ada di tempat itu atau yang ada di tempat lain. Mengambil pepatah dalam bahasa Indonesia, ada asap karena ada api. Jadi ada fenomena geosfer yang satu, itu pasti akan ada hubungannya dengan fenomena geosfer yang lain. Bentuk interrelasi antar fenomena geosfer itu ada dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah fenomena geosfer fisik dengan fisik, atau fenomena alam dengan fenomena alam yang lain. Kemudian fenomena fisik dengan fenomena non-fisik atau dengan aktivitas manusia. Kemudian bentuk interrelasi yang ketiga adalah bentuk interrelasi fenomena non-fisik atau manusia dengan fenomena non-fisik yang lain. Beberapa contoh dari prinsip interrelasi misalnya adalah yang pertama, pada interrelasi fenomena fisik atau alam dengan fenomena fisik yang lain, misalnya adalah terbentuknya delta. Delta adalah endapan yang terjadi di muara sebuah sungai. Muara merupakan tempat pertemuan antara sungai dengan laut. Delta ini terbentuk karena ada fenomena geosfer yang lain yang terjadi sebelumnya, yaitu erosi yang terjadi di sepanjang aliran sungai dari hulu sampai ke hilir tersebut. Jadi fenomena ini bisa terjadi dari hulu, dari tempat lain, yang kemudian erosi itu terbawa oleh aliran air sungai menuju ke muara dan mengendap di muara. Tapi delta juga terbentuk karena adanya ombak laut yang menuju pantai itu sifatnya relatif tenang dan tidak besar. Sehingga kalau ombak itu tidak besar, delta akan terbentuk dengan mudah dan luas. Berbeda dengan pantai yang memiliki ombak yang relatif besar, maka delta yang terbentuk juga akan relatif kecil. Contoh berikutnya adalah terbentuknya mata air panas. Mata air panas terdapat di sekitar gunung berapi. Itu akan banyak ditemui di sekitar gunung berapi. Air tanah ini merupakan mata air panas ini merupakan air tanah yang berada di atas lapisan batuan yang terpanaskan oleh magma. Jadi keberadaan mata air panas pasti akan selalu banyak ditemukan di daerah-daerah sekitar gunung berapi, baik gunung berapi yang masih aktif atau gunung berapi yang dalam proses tidur karena telah meletus atau sudah mati ya. Nah, bentuk-bentuk mata air bisa berupa mata air panas ini sendiri, hot spring atau geyser atau fumarole yang hanya mengeluarkan asap. Oke, itu contoh dari interrelasi fenomena fisik dengan fenomena fisik yang lainnya. Berikutnya adalah contoh interrelasi antara fenomena fisik alam dengan fenomena non-fisik manusia. Sebagai contoh adalah kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan minyak bumi itu bisa di laut dan di darat.
tambang minyak bumi yang terjadi di darat, dilakukan di daratan, itu karena ada fenomena geosfer yang terjadi sebelumnya, yaitu fenomena lipatan, di mana dalam lipatan itu akan ditemukan jebakan-jebakan minyak yang kalau kemudian ditambang itu akan bisa diambil dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi kalau di daerah itu tidak terdapat lipatan, belum tentu akan ada tambang minyak bumi. Berikutnya pada bidang pertanian, kita melihat ada struktur pertanian dengan mekanisasi terasering. Nah, kenapa terasering ini bisa dibuat seperti ini? Nah, ini salah satunya adalah untuk mengakali kemiringan lereng yang ada di pegunungan. Tanah yang subur di pegunungan ini memang cocok untuk kegiatan pertanian, tapi kemiringan lereng yang besar ini akan berpotensi tanah yang subur ini tererosi jika ada hujan. Maka kemudian oleh petani dibuat dalam bentuk teras-teras yang berundak-undak untuk menahan laju erosi. Contoh interrelasi fenomena fisik dengan non-fisik yang lain adalah pekerjaan penduduk. Sebagai contoh adalah di kawasan perairan yang merupakan fenomena fisik, itu kita akan banyak temukan nelayan yang ada di pantai. Tentu kita tidak akan menemukan nelayan di gunung, kan gitu. Nah, ini interrelasi antara fenomena fisik dengan non fisik. Selain nelayan pantai juga ada nelayan perairan darat, misalnya nelayan di danau. Sedangkan di pedalaman yang relatif berupa bentukan permukaan buminya berupa lembah atau dataran rendah atau daerah miring, maka akan banyak ditemukan misalnya contoh penambang batu di daerah yang berbukit, misalnya berbukit kapur seperti di wilayah Gunung Kidul, atau petani yang ada di daerah dataran rendah atau di antara pegunungan, lembah-lembah pegunungan. Oke, itu contoh dari interrelasi fenomena fisik dengan fenomena non-fisik. Berikutnya adalah interrelasi fenomena non-fisik atau fenomena kegiatan manusia dengan fenomena non-fisik yang lain. Ini adalah misalnya pekerjaan penduduk. Misalnya adalah pekerjaan penduduk di desa, karena desa merupakan kumpulan manusia yang sifatnya homogen, memiliki kesamaan dari latar belakang, nasib, dan lain sebagainya. Pekerjaan di daerah desa cenderung memiliki kesamaan juga. Misalnya petani untuk desa-desa yang di lahan pertanian, atau tukang kayu, tukang batu, atau pedagang kecil. Sedangkan pekerjaan yang ada di tempat lain, misalnya di kota, itu juga akan memiliki interrelasi yang tentu saja berbeda dengan jenis pekerjaan yang ada di desa. Misalnya adalah buruh pabrik. Ya, di kota akan identik dengan pekerjaan seperti ini, buruh pabrik atau pekerja kantoran. Kita akan sulit menemukan orang di desa yang bekerja atau bekerja sebagai pekerja kantoran di desa itu. Kalaupun dia pekerja kantoran, dia pasti pekerja kantoran di daerah perkotaan, hanya tinggalnya di desa. Kemudian pekerjaan di kota juga akan identik dengan pekerjaan di bidang jasa, misalnya jasa tukang parkir, jasa kasir dan sebagainya, office boy, pramugara, perbankan, hingga di bidang kedokteran maupun jenis pekerjaan yang lain.
Bentuk interrelasi antara fenomena non-fisik dengan non-fisik yang lain adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Apa fenomena yang mempengaruhi atau yang berhubungan dengan urbanisasi? Itu ada banyak hal. Secara garis besar dibagi dalam dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi dari desa, misalnya kemiskinan, sedikitnya lapangan pekerjaan di desa, upah yang rendah, dan keterbatasan sarana prasarana. Misalnya di desa untuk sarana pendidikan itu biasanya hanya terbatas sampai SMA atau bahkan hanya terbatas sampai SMP dan sekolah dasar saja. Sehingga untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka akan melakukan urbanisasi. Dan ini ditarik atau digoda oleh kondisi dari kota itu sendiri, dari kota. Misalnya kota identik dengan kekayaan, sehingga itu menarik minat orang desa untuk melakukan urbanisasi. Lapangan kerja yang banyak, ada banyak pilihan. Ini hanya salah satu contoh gambar saja, tapi jenis pekerjaan pasti banyak sekali di kota. Kemudian upah yang tinggi dan sarana prasarana yang lengkap. Sarana hiburan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana apapun lengkap di kota. Misalnya sebagai contoh, karena di desa tadi adalah fasilitas pendidikan hanya terbatas sampai SMA atau bahkan jenjang di bawahnya, maka di kota akan banyak ditemukan sarana pendidikan pada jenjang tingkat perguruan tinggi. Nah, ini juga salah satu yang mendorong orang desa melakukan urbanisasi ke kota. Nah, ini adalah interrelasi antara fenomena non-fisik dengan fenomena non-fisik yang lain. Oke, itu tadi adalah contoh-contoh dari prinsip interrelasi. Dari contoh tadi bisa kita simpulkan, yang pertama adalah bahwa prinsip interrelasi meliputi fenomena alam dengan alam, alam dengan manusia, manusia dengan manusia. Kemudian kesimpulan yang kedua, fenomena geosfer yang terjadi itu berhubungan dengan fenomena lain di tempat yang sama atau fenomena lain di tempat yang lain. Ya, cukup jelas kan? Kalau begitu, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.